Ayah, ini juga rumah ibu. Kenapa aku yang harus pergi? Suara gemetar itu keluar dari bibirku sambil memeluk tas berisi pakaian yang baru saja dilempar ke teras rumah. Namun ayah sama sekali tidak menatapku. Di sampingnya berdiri istri barunya dengan senyum tipis yang membuat dadaku semakin sesak. Mulai hari ini rumah ini bukan tempatmu lagi. Pergi sebelum aku benar-benar marah. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Sejak ibu meninggal 3 tahun lalu, aku memilih tetap tinggal di rumah untuk merawat ayah. Aku mengurus makanannya, mencuci pakaiannya, bahkan diam-diam membayar sebagian utang yang tidak pernah beliau ceritakan. Tetapi setelah ayah menikah lagi, semua berubah. Aku dianggap beban. Aku disebut pengganggu. Aku dipaksa keluar dari rumah yang dibangun bersama almarhum ibu. Saat aku berdiri di halaman sambil menangis, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan wajah bingung. Ia menatap ayah, lalu menatapku. Ada apa ini? Kenapa putri terbaikmu malah diusir? Aku melihat wajah ayah langsung berubah pucat. Sedangkan istri barunya mulai gelisah. Aku sama sekali belum mengenal pria itu. Namun beberapa menit kemudian, aku baru mengetahui bahwa beliau adalah atasan ayah. Dan kedatangannya hari itu akan membuka rahasia besar yang selama ini sengaja disembunyikan dariku. Halo sahabat air mata menantu, sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Sebelum kita mulai, tuliskan nama dan kota kalian di kolom komentar. Saya senang sekali bisa menyapa sahabat semua dari berbagai daerah. Tulis juga dari kota mana Anda menonton video ini. Kalau kalian jadi aku, apakah kalian akan tetap menghormati ayah yang mengusir kalian dari rumah demi istri barunya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sejak ibu meninggal, aku menjadi anak sekaligus ibu bagi ayahku. Namaku Wulandari. Usiaku 36 tahun. Sejak 3 tahun lalu, hidupku berubah untuk selamanya. Hari ketika ibuku mengembuskan napas terakhir di ranjang rumah sakit. Adalah hari ketika aku kehilangan tempat pulang yang sesungguhnya. Sebelum meninggal, ibu menggenggam tanganku begitu erat. Air matanya terus mengalir. Beliau berbisik dengan suara yang sangat pelan. Anduk, tolong jaga ayahmu. Jangan biarkan beliau hidup sendirian. Aku menangis sambil mengangguk. Iya, Bu. Wulan janji. Aku tidak pernah menyangka. Janji yang kuucapkan hari itu justru akan menjadi alasan mengapa hatiku hancur di kemudian hari. Setelah pemakaman selesai, rumah terasa sangat sepi. Biasanya setiap pagi aroma masakan ibu memenuhi dapur. Kini yang tersisa hanya suara jam dinding dan foto beliau yang tergantung di ruang tamu. Ayah lebih banyak diam. Beliau sering duduk di teras sambil menatap jalan. Kadang tanpa sadar memanggil nama ibu. Bu, tehnya mana? Beberapa detik kemudian beliau baru tersadar. Lalu menundukkan kepala sambil mengusap matanya. Melihat itu, hatiku ikut hancur. Aku tidak tega meninggalkan ayah sendirian. Padahal saat itu aku sudah mendapat kesempatan bekerja di luar kota dengan gaji yang jauh lebih besar. Namun tanpa berpikir panjang, aku menolaknya. Aku memilih tetap tinggal. Bukan karena tidak punya mimpi, tetapi karena aku ingin menepati janjiku kepada ibu. Sejak saat itu, semua pekerjaan rumah menjadi tanggung jawabku. Aku bangun sebelum azan subuh. Memasak, menyapu, mencuci pakaian, lalu berangkat bekerja. Sore hari aku pulang membawa belanjaan. Malamnya aku masih menyiapkan obat ayah sebelum beliau tidur. Kadang tubuhku sangat lelah. Tetapi setiap melihat ayah mulai tersenyum lagi, aku merasa semua pengorbananku tidak sia-sia. Suatu malam ayah berkata, Wulan, maaf ya, kamu jadi repot karena ayah. Aku tersenyum sambil menyodorkan segelas teh hangat. Jangan bilang begitu. Selama ayah sehat, Wulan sudah bahagia. Beliau mengusap kepalaku. Kalau ibumu masih ada, dia pasti bangga sama kamu. Aku langsung memeluk ayah. Saat itu aku benar-benar percaya, kami akan saling menjaga sampai tua. Namun, semuanya berubah sekitar 1 tahun kemudian. Suatu sore ayah pulang dengan wajah yang berbeda. Beliau tampak lebih rapi. Rambutnya disisir. Bahkan memakai kemeja baru yang jarang sekali dipakai.
Aku tersenyum melihatnya. Wah, ayah mau kemana? Beliau tampak salah tingkah. Tidak kemana-mana. Cuma ketemu teman lama. Aku tidak berpikir macam-macam. Justru aku senang melihat ayah mulai kembali bersemangat menjalani hidup. Beberapa minggu setelah itu, beliau semakin sering keluar rumah. Kadang pulang membawa makanan. Kadang terlihat tersenyum sendiri sambil melihat ponsel. Aku mulai curiga. Namun aku memilih diam. Sampai akhirnya, suatu malam ayah duduk di hadapanku. Wulan, ayah mau bicara. Aku mengangguk. Iya, yah. Beliau menarik napas panjang. Kalau ayah menikah lagi, kamu keberatan tidak? Aku terdiam beberapa saat. Jujur, hatiku terasa sesak. Bukan karena aku tidak ingin ayah bahagia, tetapi karena aku takut rumah yang selama ini penuh kenangan bersama ibu akan berubah. Namun aku mengingat pesan terakhir ibu. Jaga ayahmu. Aku tersenyum meski air mata mulai memenuhi mataku. Kalau itu membuat ayah bahagia, Wulan ikut bahagia. Wajah ayah langsung berbinar. Benarkah? Aku mengangguk. Iya. Asalkan beliau perempuan yang baik. Ayah langsung menggenggam tanganku. Terima kasih, nak. Ayah janji. Tidak akan ada yang berubah. Kalimat itu masih kuingat sampai hari ini. Karena ternyata, itulah janji pertama yang kemudian beliau ingkari. 2 bulan kemudian, ayah resmi menikah dengan seorang janda bernama Rina. Awalnya beliau terlihat sangat ramah. Saat pertama datang ke rumah, ia memelukku sambil tersenyum. Wulan, mulai sekarang anggap saja ibu seperti ibu kandungmu. Aku membalas pelukannya. Iya, Bu. Dalam hati aku benar-benar berharap kami bisa menjadi keluarga yang utuh kembali. Aku berusaha menghormatinya. Membuatkan teh setiap pagi. Membantu memasak. Bahkan memberikan kamar depan yang dulu dipakai ibu. Aku rela tidur di kamar yang lebih kecil. Karena kupikir, kebahagiaan ayah jauh lebih penting daripada kenyamananku. Namun, belum genap 3 minggu setelah pernikahan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Suatu pagi saat aku sedang menyapu ruang tamu, Rina melihat foto besar almarhum ibu yang masih tergantung di dinding. Ia menatap foto itu cukup lama, lalu berkata pelan kepada ayah, "Mas, rumah ini seharusnya mulai melupakan masa lalu. Kalau foto itu terus dipasang, rasanya aku seperti tamu di rumah sendiri." Aku yang sedang berdiri beberapa langkah dari mereka langsung terdiam. Aku menoleh ke arah ayah. Berharap beliau berkata, foto itu tetap di sana. Itu penghormatan untuk almarhumah. Namun yang dilakukan ayah justru membuat dadaku terasa sesak. Beliau berdiri, berjalan menuju dinding. Lalu perlahan melepaskan foto ibu, tanpa sekalipun menoleh ke arahku. Aku hanya mampu menggigit bibir agar tangisku tidak pecah. Saat itulah, aku mulai merasa, kehadiran perempuan itu bukan hanya akan menggantikan posisi ibu di rumah ini, tetapi juga perlahan mengambil tempatku di hati ayah. Istri baru ayah mulai menguasai rumah, dan aku menjadi orang asing di rumah sendiri. Hari ketika foto ibu diturunkan dari dinding, adalah hari pertama aku benar-benar merasa kehilangan rumah. Aku berdiri memeluk bingkai foto itu. Tanganku mengusap wajah ibu yang tersenyum lembut di dalam foto. Air mataku jatuh tanpa suara. Di belakangku, Rina berkata pelan kepada ayah, "Mas, nanti foto ini simpan saja di kamar Wulan. Biar ruang tamu kelihatan lebih segar." Aku berharap ayah menolak, setidaknya sekali saja. Namun beliau hanya mengangguk. "Iya, simpan saja." Jawaban singkat itu seperti mengiris hatiku. Aku tidak membantah. Aku membawa foto ibu ke kamarku, lalu meletakkannya di atas meja kecil. Malam itu aku menangis di depan foto beliau. "Bu, Wulan mulai tidak mengenali rumah kita." Hari-hari berikutnya berubah begitu cepat. Kalau dulu setiap pagi ayah selalu sarapan bersamaku, kini beliau selalu duduk di samping Rina. Mereka makan sambil bercanda, sedangkan aku hanya duduk di ujung meja, seolah keberadaanku tidak lagi penting. Suatu pagi aku memasak sayur lodeh, makanan kesukaan ayah sejak dulu. Begitu mencicipinya, Rina langsung meletakkan sendok. "Mas, masakannya terlalu asin." Aku terkejut, karena aku sudah mencicipinya sebelum disajikan. Rasanya biasa saja. Ayah ikut mencoba.
Lalu tanpa berpikir panjang berkata, "Iya. Mulai besok biar Rina saja yang masak." Aku hanya menunduk. Padahal selama bertahun-tahun, ayah selalu memuji masakanku. Hari itu, aku memilih diam. Sejak saat itu, aku mulai dilarang masuk dapur. "Wulan, kamu capek kerja? Biar ibu saja," kata Rina sambil tersenyum. Awalnya aku mengira beliau memang baik. Namun beberapa hari kemudian aku menyadari sesuatu. Kalau ada tetangga datang, Rina selalu berkata, "Kasihan Mas Seno. Sejak istrinya meninggal, semua pekerjaan rumah saya yang urus." Aku yang mendengar dari dapur hanya terdiam. Padahal, akulah yang setiap hari mencuci pakaian. Akulah yang menyapu. Akulah yang membersihkan kamar mandi. Aku tidak pernah mempermasalahkannya. Tetapi mendengar semua pengorbananku seolah dihapus begitu saja, hatiku terasa sangat sakit. Suatu siang aku baru pulang bekerja. Tubuhku lelah. Aku belum sempat duduk. Rina langsung memanggilku. "Wulan, tolong pel halaman depan." Aku tersenyum kecil. "Baik, Bu." Saat aku mengambil ember, beliau kembali berkata, "Terus kamar tamu juga dibersihkan." "Oh ya?" "Baju saya yang di jemuran juga tolong disetrika." Aku mengangguk pelan. Padahal hari itu kepalaku sedang pusing karena pekerjaan di kantor. Namun aku tidak ingin membuat ayah sedih. Aku memilih mengalah. Malam harinya, tubuhku mulai demam. Aku hanya ingin beristirahat. Namun dari luar kamar terdengar suara Rina. "Mas, Wulan sekarang berubah ya? Baru disuruh sedikit saja sudah masuk kamar. Apa dia memang tidak suka sama saya?" Aku langsung membuka pintu. "Bu, bukan begitu. Saya memang sedang kurang enak badan." Rina langsung memasang wajah sedih. "Tuh kan, Mas. Saya baru ngomong sedikit saja sudah dibantah." Ayah langsung menatapku dengan wajah kecewa. "Wulan, kamu harus belajar menghormati ibu." Aku terpaku. Aku ingin menjelaskan. Tetapi ayah tidak memberiku kesempatan. Beliau langsung masuk ke kamar. Meninggalkanku berdiri sendiri di ruang tamu. Malam itu aku menangis di dalam kamar. Aku menatap foto ibu. "Bu, apa Wulan salah? Kenapa sekarang semua yang kulakukan selalu dianggap salah?" Tidak ada jawaban. Hanya suara angin dari jendela yang menemani tangisku. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih menyakitkan kembali terjadi. Aku baru saja menerima gaji. Seperti biasa, sebagian uang kuberikan kepada ayah. "Yah, ini buat belanja rumah." Beliau belum sempat menerimanya. Rina lebih dulu mengambil amplop itu. "Wah, terima kasih ya, Wulan. Nanti ibu yang mengatur semuanya." Aku tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Bu." Namun sejak hari itu, aku tidak pernah lagi tahu kemana uang itu digunakan. Bahkan beberapa kali saat aku meminta uang untuk membeli obat ayah, Rina justru berkata, "Uangnya lagi habis." Aku mulai heran. Padahal setiap bulan aku selalu menyerahkan sebagian besar gajiku. Suatu sore aku pulang lebih cepat karena kantor sedang sepi. Saat hendak masuk rumah, aku mendengar Rina sedang berbicara dengan ayah. "Mas, menurutku Wulan sudah terlalu lama tinggal di sini. Umurnya juga sudah 36 tahun. Masa masih tinggal sama orang tua?" Ayah tidak langsung menjawab. Rina kembali melanjutkan, "Kalau dia terus di sini, kita kapan bisa hidup tenang berdua?" Aku langsung menghentikan langkah. Dadaku terasa sesak. Aku tidak pernah menyangka. Selama ini ternyata kehadiranku dianggap mengganggu. Beberapa detik kemudian, aku mendengar jawaban ayah yang membuat air mataku langsung jatuh. "Kalau memang itu yang terbaik, nanti ayah akan bicara sama Wulan." Tanganku gemetar. Tas kerja yang kubawa hampir terlepas. Aku tidak berani masuk ke rumah. Aku hanya berdiri di balik tembok sambil menangis. Ternyata, perempuan yang dulu kupanggil ibu, itu, sedang perlahan-lahan mengambil bukan hanya rumahku, tetapi juga hati ayahku. Dan aku sama sekali belum menyadari bahwa penghinaan yang lebih besar sudah menungguku beberapa hari kemudian. Aku dituduh mencuri uang di rumah yang dibangun oleh ibuku sendiri. Sejak hari itu, aku mulai sering pulang lebih malam. Bukan karena ingin menghindari rumah, tetapi karena rumah yang dulu selalu kurindukan, kini justru menjadi tempat yang paling membuatku sesak. Di kantor,
Aku masih bisa tertawa bersama rekan-rekan kerja. Namun setiap kali motorku berhenti di depan pagar rumah, senyum itu selalu hilang. Aku tidak pernah tahu penghinaan apa lagi yang menungguku. Suatu sore aku baru saja selesai mandi setelah pulang bekerja. Tiba-tiba terdengar suara Rina dari ruang tamu. "Mas, uang 5 juta di lemari hilang." Suaranya begitu keras hingga membuatku keluar kamar. "Ada apa, Bu?" Rina langsung menoleh ke arahku. Wajahnya panik. "Uang ibu hilang?" Aku ikut terkejut. "Hilang?" "Iya. Tadi siang masih ada. Sekarang sudah tidak ada." Ayah yang sedang membaca koran langsung berdiri. "Dicari dulu. Mungkin salah simpan." Namun Rina menggeleng kuat-kuat. "Sudah aku cari. Tidak ada." Beliau mulai membuka semua laci, mengangkat tumpukan pakaian, bahkan memeriksa bawah kasur. Aku ikut membantu. "Bu, coba di tas ibu." "Sudah." "Di dapur juga sudah." Aku ikut bingung. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan uang. Karena setiap rupiah hasil kerjaku selalu kukumpulkan dengan susah payah. Tiba-tiba Rina menghentikan langkahnya. Beliau menatapku cukup lama. Tatapan itu membuatku tidak nyaman. "Wulan?" "Iya, Bu." "Hari ini kamu pulang paling awal ya?" Aku mengangguk. "Iya." "Kantor lagi sepi." Beliau kembali bertanya. "Siang tadi sempat masuk kamar ibu?" Aku menggeleng. "Tidak." Aku langsung ke kamar sendiri. Rina tidak menjawab. Namun ekspresi wajahnya berubah. Aku mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa detik kemudian, Rina berkata pelan kepada ayah. "Mas, kalau dipikir-pikir, yang tahu tempat uang itu cuma kita bertiga." Aku langsung menatapnya. Maksud perkataan itu apa? Ayah terlihat berpikir. Sedangkan aku mulai merasa dadaku berdebar. Rina kembali berkata, "Saya bukan menuduh. Tapi, kalau orang luar tidak mungkin masuk." Aku langsung memahami arah pembicaraannya. "Bu, maksud ibu apa?" Beliau menghela napas. "Ibu cuma ingin semuanya jelas." Aku menggeleng pelan. "Saya tidak mengambil uang itu." Belum selesai aku berbicara, Rina memotong. "Kalau memang tidak mengambil, kenapa kamu kelihatan gugup?" Aku terdiam. Aku gugup bukan karena bersalah. Aku gugup karena baru pertama kali dituduh seperti itu. Ayah akhirnya angkat bicara. "Wulan, coba jujur." Kalimat itu membuatku terpaku. "Yah." Ayah juga curiga sama Wulan? Beliau menghindari tatapanku. Ayah cuma ingin tahu yang sebenarnya. Air mataku langsung memenuhi pelupuk mata. Selama 36 tahun menjadi anak beliau, belum pernah sekalipun aku mengambil uang tanpa izin. Aku bahkan selalu memberikan sebagian besar gajiku untuk rumah ini. Namun hari itu, kepercayaan ayah seolah hilang begitu saja. Aku menarik napas panjang. "Kalau ayah tidak percaya, silakan periksa kamar Wulan." Rina langsung berkata, "Iya, biar semuanya jelas." Tanpa menunggu persetujuanku lagi, beliau berjalan menuju kamarku. Aku mengikuti dari belakang. Hatiku benar-benar sakit. Kamar yang selama ini kujaga rapi, kini digeledah seperti kamar seorang pencuri. Lemari dibuka, laci diperiksa, tas kerjaku dibongkar. Kotak kenangan peninggalan ibu pun dibuka satu persatu. Aku hanya bisa berdiri sambil menangis. "Bu, tolong jangan buka kotak itu. Itu barang-barang peninggalan ibu." Namun Rina tidak peduli. Beliau tetap membuka semuanya. Beberapa menit kemudian, Rina tiba-tiba berteriak, "Mas, coba lihat ini." Aku dan ayah langsung menoleh. Di tangan Rina, ada sebuah amplop berwarna coklat. Beliau membukanya, lalu mengeluarkan beberapa lembar uang. "Ini kan uangku?" katanya lantang. Aku langsung membeku. Aku sama sekali belum pernah melihat amplop itu. "Itu bukan punya saya," kataku sambil menggeleng. Rina langsung menatap ayah. "Mas, sekarang masih mau membela Wulan?" Dadaku seperti diremas. Aku melihat wajah ayah perlahan berubah. Tatapannya penuh kekecewaan. "Wulan?" Ayah tidak menyangka. Air mataku langsung jatuh. "Yah, demi almarhum ibu, Wulan tidak pernah mengambil uang itu." Namun Rina langsung berkata dengan nada sinis, "Kalau tidak mencuri,
Kenapa uangnya ada di kamarmu? Aku tidak mampu menjawab. Karena aku sendiri tidak tahu bagaimana amplop itu bisa berada di sana. Ayah menarik napas panjang. Lalu mengucapkan kalimat yang membuat lututku terasa lemas. Mulai hari ini, ayah benar-benar kecewa sama kamu. Aku menangis sambil memegang tangan beliau. Yah, percaya sama Wulan. Tolong sekali ini saja. Namun ayah perlahan melepaskan tanganku. Beliau memilih berdiri di samping Rina. Meninggalkanku sendirian. Saat itulah aku sadar. Aku tidak hanya kehilangan kepercayaan ayahku. Aku juga sedang dijebak oleh seseorang yang ingin mengusirku dari rumah ini. Dan orang itu mulai tersenyum diam-diam ketika melihat aku menangis. Ayah lebih memilih mempercayai istri barunya daripada anak kandungnya sendiri. Aku masih berdiri di tengah kamar. Air mataku terus mengalir. Tanganku gemetar melihat amplop berisi uang yang kini berada di tangan Rina. Aku benar-benar tidak tahu dari mana uang itu berasal. Yang lebih menyakitkan, ayah sama sekali tidak bertanya bagaimana uang itu bisa ada di kamarku. Beliau langsung percaya bahwa akulah pencurinya. Yah, demi ibu, Wulan tidak pernah mengambil uang itu. Suaraku bergetar. Aku mencoba menatap mata ayah. Berharap beliau melihat kejujuran yang selama ini selalu kupegang. Namun beliau justru menghela napas panjang. Wulan, kalau memang butuh uang, kamu tinggal bilang. Jangan mengambil diam-diam. Kalimat itu membuat dadaku terasa sesak. Ayah benar-benar mengira Wulan mencuri. Beliau tidak menjawab. Keheningan itu sudah menjadi jawaban yang paling menyakitkan. Rina berdiri di samping ayah sambil memeluk lengannya. Mas, aku sebenarnya tidak tega. Tapi kalau dibiarkan, nanti Wulan bisa mengulanginya lagi. Aku langsung menoleh. Bu, kenapa ibu terus menuduh saya? Saya tidak pernah mengambil uang itu. Rina mengusap sudut matanya, seolah-olah sedang menangis. Ibu juga ingin percaya sama kamu. Tapi buktinya sudah ada. Aku mengepalkan kedua tanganku. Untuk pertama kalinya aku merasa benar-benar sendirian. Tak lama kemudian terdengar suara tetangga memberi salam dari depan rumah. Assalamualaikum. Rina buru-buru keluar. Beliau membuka pintu sambil tetap memasang wajah sedih. Oh, Bu Sri. Maaf ya, rumah lagi ada masalah. Aku yang masih berdiri di dalam rumah bisa mendengar semuanya. Bu Sri bertanya, memang kenapa? Rina menjawab dengan suara yang sengaja dibuat pelan, tetapi cukup keras agar terdengar. Ya beginilah. Kalau anak sendiri sudah berani mengambil uang orang tua. Aku langsung membeku. Tangisku kembali pecah. Aku tidak menyangka. Masalah yang bahkan belum jelas kebenarannya sudah diumbar kepada orang lain. Beberapa menit kemudian dua orang tetangga lain ikut datang. Mereka berdiri di depan pagar. Aku bisa merasakan tatapan mereka. Tatapan penuh rasa penasaran. Tatapan yang membuatku ingin menghilang. Aku mendengar salah satu dari mereka berbisik. Sayang sekali ya. Kelihatannya pendiam. Ternyata begitu. Aku menutup pintu kamar. Lalu terduduk di lantai. Aku memeluk foto ibu sambil menangis. Bu, kalau ibu masih ada, pasti tidak akan ada yang memperlakukan Wulan seperti ini. Malam harinya aku sama sekali tidak keluar kamar. Aku tidak sanggup makan. Tidak sanggup berbicara. Sekitar pukul 8 malam, pintu kamarku diketuk. Aku mengira ayah datang untuk mendengar penjelasanku. Dengan penuh harap aku membuka pintu. Ternyata Rina. Beliau membawa sepiring nasi. Makanlah. Nanti kamu sakit. Aku menerimanya. Terima kasih, Bu. Saat hendak menutup pintu, Rina tiba-tiba berkata pelan. Sangat pelan. Hanya aku yang bisa mendengarnya. Wulan, kalau masih sayang sama ayah, lebih baik kamu pergi dari rumah ini. Aku langsung terkejut. Apa? Beliau tersenyum tipis. Selama kamu di sini, rumah ini tidak akan pernah tenang. Aku menatapnya tidak percaya. Jadi, semua ini memang supaya saya pergi? Senyumnya semakin lebar. Namun hanya sesaat. Begitu melihat ayah keluar dari kamar, wajahnya kembali berubah sedih. Beliau berpura-pura menangis. Mas, aku cuma menyuruh Wulan makan. Tapi dia malah marah sama aku. Aku langsung berkata, yah, tidak seperti itu.
Namun ayah tidak memberiku kesempatan. Cukup, Wulan. Bentakan itu membuatku terdiam. Aku belum pernah dibentak ayah seperti itu seumur hidupku. Beliau menunjuk ke arah ruang tamu. Kamu sudah bikin masalah. Sekarang jangan tambah masalah lagi. Air mataku jatuh semakin deras. Aku ingin menjelaskan. Tetapi setiap kali aku membuka mulut, Rina selalu lebih dulu menangis. Dan setiap kali Rina menangis, ayah selalu membelanya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan satu hal. Kalau benar Rina ingin mengusirku, berarti tuduhan mencuri itu mungkin hanya awal. Aku harus menemukan bukti. Kalau tidak, aku akan kehilangan semuanya. Rumah ini, kepercayaan ayah, dan nama baikku. Keesokan paginya aku bangun lebih awal. Saat hendak menyapu ruang tamu, aku melihat Rina sedang berbicara melalui telepon di teras belakang. Beliau tidak tahu aku berada di balik pintu. Aku mendengar dengan jelas ucapannya. Iya. Tenang saja. Mas Seno sudah percaya. Tinggal sedikit lagi. Perempuan itu pasti keluar dari rumah ini. Jantungku langsung berdebar kencang. Tanganku gemetar. Jadi, selama ini aku memang sedang dijebak. Namun aku belum sempat merekam atau mendengar percakapan itu sampai selesai. Karena tiba-tiba, Rina menoleh ke arah pintu. Tatapan kami bertemu. Dan wajahnya langsung berubah tegang. Keluar dari rumah ini. Aku diusir dari rumah peninggalan ibuku sendiri. Tatapan kami bertemu. Rina tampak terkejut melihatku berdiri di balik pintu dapur. Selama beberapa detik, tidak ada satupun dari kami yang berbicara. Aku masih bisa mendengar kalimat terakhir yang baru saja keluar dari mulutnya. Tinggal sedikit lagi, perempuan itu pasti keluar dari rumah ini. Hatiku berdegup sangat kencang. Aku mencoba tetap tenang. Perlahan aku melangkah mendekatinya. Ibu? Tadi ibu sedang bicara dengan siapa? Rina langsung mematikan teleponnya. Ia tersenyum tipis, seolah tidak terjadi apa-apa. Oh, cuma teman lama. Aku menatap wajahnya lekat-lekat. Benarkah? Iya. Lagian kamu ngapain menguping pembicaraan orang? Aku menarik napas panjang. Saya tidak menguping. Saya hanya lewat. Rina mendekat sambil menatapku tajam. Kalau begitu jangan sok tahu. Lakukan saja pekerjaanmu. Aku memilih diam. Aku sadar, kalau aku terus memaksanya menjawab, ia pasti akan membalikan keadaan lagi. Sejak pagi itu, perasaanku semakin tidak tenang. Aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Rina. Beliau sering menelepon seseorang secara diam-diam. Kalau melihatku datang, teleponnya langsung ditutup. Kalau aku masuk ruang tamu, pembicaraannya langsung berhenti. Aku semakin yakin, ada sesuatu yang sedang direncanakannya. Sayangnya aku belum memiliki bukti. Sore harinya aku pulang dari kantor lebih awal. Aku sengaja membeli makanan kesukaan ayah. Gudeg dan tempe bacem. Dulu, setiap kali aku membawa makanan itu, ayah selalu tersenyum lebar. Namun kali ini, beliau bahkan tidak melihat kantong yang kubawa. Rina lebih dulu berbicara. Mas sudah makan? Buat apa beli-beli lagi? Aku tetap tersenyum. Tidak apa-apa, Bu. Kalau nanti lapar bisa dimakan malam. Belum sempat aku meletakkan makanan di meja, Rina langsung mengambil kantong itu. Lain kali jangan boros. Ayahmu sekarang sudah pensiun. Uangnya harus dihemat. Aku hanya mengangguk. Padahal makanan itu kubeli menggunakan uang lemburku sendiri. Malamnya, saat kami sedang makan, Rina tiba-tiba berkata, Mas, aku sudah berpikir matang. Ayah mengangkat kepala. Tentang apa? Tentang Wulan. Sendok di tanganku langsung berhenti. Rina melanjutkan dengan suara lembut. Umurnya sudah 36 tahun. Sudah saatnya hidup mandiri. Apa terus mau tinggal sama orang tua? Aku memandang ayah. Beliau tampak berpikir. Hatiku mulai tidak enak. Ayah? Ayah juga berpikir begitu? Beliau belum menjawab. Rina kembali berbicara. Mas, kalau Wulan terus di sini, kita tidak pernah punya privasi. Aku juga ingin menikmati masa tua bersama suami. Aku menahan air mata. Rumah ini bukan rumah yang dibeli Rina. Rumah ini dibangun sedikit demi sedikit oleh ibu. Aku masih ingat bagaimana ibu menjahit hingga larut malam demi membantu biaya pembangunan rumah ini.
Bahkan sebagian tabunganku saat pertama bekerja juga kugunakan untuk memperbaiki atap rumah yang bocor. Namun kini, aku justru dianggap tamu. Beberapa saat kemudian, ayah akhirnya berbicara. Wulan? Mungkin? Apa kata Rina ada benarnya? Dunia seakan berhenti berputar. Aku menatap wajah ayah dengan mata berkaca-kaca. Jadi, ayah ingin Wulan pergi? Beliau menundukkan kepala. Bukan mengusir. Cuma ingin kamu belajar hidup sendiri. Aku tersenyum pahit. Belajar hidup sendiri? Selama ini siapa yang merawat ayah setelah ibu meninggal? Siapa yang setiap bulan memberikan gaji untuk kebutuhan rumah? Siapa yang menolak pekerjaan di luar kota demi menemani ayah? Suaraku mulai bergetar. Ayah lupa semua itu? Ayah terdiam. Namun sebelum beliau menjawab, Rina lebih dulu memotong. Jangan merasa paling berjasa. Anak memang wajib membantu orang tua. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku menatap Rina. Saya tidak pernah menghitung pengorbanan saya. Tapi jangan hapus semua yang sudah saya lakukan. Rina langsung berdiri. Mas, lihat kan? Sekarang dia berani melawan orang tua. Suasana menjadi semakin tegang. Ayah berdiri dari kursinya. Wajah beliau memerah. Untuk pertama kalinya sejak aku kecil, beliau menunjuk wajahku dengan jari yang gemetar. Wulan? Cukup. Aku masih mencoba menjelaskan. Ya, tolong dengarkan dulu. Namun ayah sudah tidak mau mendengar. Dengan suara keras yang membuat seluruh tubuhku gemetar, beliau berteriak. Kalau kamu memang sudah tidak betah, keluar dari rumah ini. Air mataku langsung mengalir deras. Aku memandang ayah tidak percaya. Ayah? Ayah mengusir Wulan? Beliau memalingkan wajah. Pergi. Sebelum ayah semakin marah. Tanganku terasa lemas. Aku masuk ke kamar dengan langkah sempoyongan. Kupandangi foto ibu yang sejak dulu menjadi penguat hidupku. Sambil menangis, aku memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam tas. Aku memeluk foto ibu erat-erat. Maafkan Wulan, Bu. Wulan tidak bisa menjaga rumah kita. Saat aku keluar menuju teras dengan tas di tangan, Rina berdiri di belakang ayah dengan wajah yang sulit disembunyikan. Di balik kepura-puraannya yang sedih, aku melihat senyum kemenangan di sudut bibirnya. Aku melangkah keluar melewati pagar rumah. Rumah yang dulu menjadi tempat paling nyaman bagiku, kini meninggalkanku tanpa sedikit pun belas kasihan. Belum sempat aku melangkah jauh, sebuah mobil hitam yang tampak mewah berhenti tepat di depan rumah. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan wajah terkejut. Ia melihatku yang menangis sambil membawa tas. Lalu memandang ayah dengan tatapan tajam. Ada apa ini, Pak Seno? Kenapa putri Bapak malah diusir dari rumah? Aku belum mengenal pria itu. Namun dari wajah ayah yang mendadak pucat, aku tahu, kedatangan orang itu akan mengubah semuanya. Pria itu datang, dan untuk pertama kalinya aku melihat ayah gemetar. Aku berdiri di pinggir jalan sambil memeluk tas berisi pakaian. Air mataku belum berhenti mengalir. Di belakangku masih berdiri ayah dan Rina di teras rumah. Suasana mendadak sunyi ketika sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan pagar. Pintunya terbuka perlahan. Seorang pria berusia sekitar 60 tahun turun dengan pakaian yang rapi. Wajahnya tampak berwibawa, tetapi sorot matanya penuh kebingungan ketika melihatku menangis. Beliau melangkah mendekat. Wulandari. Aku terkejut. Beliau mengenal namaku. Aku mengusap air mata dan berusaha tersenyum. Maaf, Pak. Bapak siapa? Pria itu menghela napas pelan. Kamu tidak mengenal saya? Aku menggeleng. Beliau tersenyum tipis. Wajar. Kita memang belum pernah bertemu langsung. Tapi saya sering mendengar tentang kamu. Aku semakin bingung. Sebelum sempat bertanya lagi, beliau menoleh ke arah ayah. Pak Seno, apa yang sebenarnya terjadi? Wajah ayah yang tadi penuh kemarahan mendadak berubah pucat. Beliau buru-buru turun dari teras. Pak Budi, silakan masuk dulu. Aku mengernyit. Jadi pria ini bernama Pak Budi. Namun yang membuatku heran, ayah tampak sangat gugup di hadapannya. Rina yang sejak tadi berdiri dengan percaya diri pun langsung memasang senyum ramah. Silakan masuk, Pak. Kebetulan kami baru selesai makan. Namun Pak Budi tidak bergerak. Tatapannya masih tertuju kepadaku. Saya bertanya sekali lagi.
Kenapa Wulandari berdiri di luar rumah sambil membawa tas? Tidak ada yang menjawab. Suasana menjadi sangat canggung. Akhirnya Rina angkat bicara. Oh, itu bukan apa-apa, Pak. Cuma salah paham keluarga. Pak Budi menatapnya beberapa detik. Lalu kenapa sampai menangis? Rina tersenyum kecil. Namanya juga anak muda. Kadang kalau dinasihati suka baper. Aku menggigit bibir. Aku ingin membantah. Namun aku terlalu lelah. Pak Budi kemudian memandang ayah. Pak Seno. Jawab saya. Ayah menelan ludah. Wulan. Dituduh mengambil uang di rumah. Aku langsung menundukkan kepala. Rasa sakit itu kembali memenuhi dadaku. Pak Budi mengernyit. Dit, tuduh mencuri? Ayah mengangguk pelan. Uangnya ditemukan di kamarnya. Pak Budi terdiam cukup lama. Kemudian beliau berjalan mendekat ke arahku. Wulandari. Coba lihat saya. Aku mengangkat wajah perlahan. Beliau memperhatikan mataku yang sembab karena menangis. Lalu bertanya dengan suara lembut. Kamu mengambil uang itu? Aku langsung menggeleng. Tidak, Pak. Demi almarhum ibu, saya tidak pernah mengambil uang siapapun. Pak Budi terus menatapku. Seolah ingin memastikan apakah aku sedang berbohong. Beberapa detik kemudian, beliau justru mengangguk pelan. Saya percaya. Kalimat sederhana itu membuat air mataku kembali jatuh. Sudah berhari-hari, tidak ada seorang pun yang percaya padaku. Bahkan ayah kandungku sendiri. Kini justru orang asing yang mengatakan bahwa ia percaya kepadaku. Dadaku terasa sesak. Terima kasih, Pak. Suaraku hampir tak terdengar. Pak Budi kemudian membalikkan badan menghadap ayah. Pak Seno. Saya mengenal orang yang sedang Bapak tuduh ini. Ayah terlihat kebingungan. Maksud Bapak? Pak Budi menghela napas. Saya memang belum pernah datang ke rumah. Tapi saya sudah lama mengenal Wulandari. Aku ikut terkejut. Aku sama sekali tidak pernah bertemu beliau sebelumnya. Bagaimana mungkin beliau mengenalku? Pak Budi melanjutkan ucapannya. Selama bertahun-tahun, saya sering mendengar nama Wulandari dari seseorang yang sangat saya hormati. Jantungku mulai berdebar. Siapa orang itu? Kenapa namaku sering disebut? Belum sempat rasa penasaranku terjawab. Seorang pria berlari kecil dari arah mobil. Usianya sekitar 40 tahun. Begitu melihatku, wajahnya langsung berubah cemas. Mbak Wulan. Aku menatapnya beberapa saat. Lalu mataku membesar. Mas Joko? Dia adalah rekan kerjaku. Tetapi, kenapa Mas Joko datang bersama Pak Budi? Mas Joko menghampiriku. Mbak, saya sudah bilang sama Pak Budi kalau Mbak pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Aku semakin bingung. Mas, sebenarnya ada apa? Mas Joko menoleh kepada Pak Budi, lalu kembali menatapku. Mbak, sudah saatnya semuanya dibuka. Kalimat itu membuat Rina mendadak gelisah. Aku melihat wajahnya yang tadi tenang kini berubah pucat. Tangannya mulai meremas ujung bajunya. Sedangkan ayah hanya berdiri mematung. Beliau sama sekali belum tahu bahwa tamu yang datang sore itu bukan sekadar atasannya, melainkan seseorang yang membawa sebuah rahasia besar. Rahasia yang selama ini kusimpan rapat demi menjaga harga diri ayah. Dan jika rahasia itu terbongkar, bukan hanya Rina yang akan menyesal. Ayah pun akan sadar bahwa orang yang selama ini ia usir justru adalah anak yang diam-diam telah menyelamatkan hidupnya berkali-kali. Rahasia yang selama ini kusembunyikan akhirnya terbongkar. Aku berdiri mematung di halaman rumah. Air mataku belum juga berhenti mengalir. Tatapanku bergantian antara Pak Budi dan Mas Joko. Kepalaku dipenuhi pertanyaan. Kenapa mereka datang bersama? Dan rahasia apa yang mereka maksud? Mas Joko melangkah mendekat. Wajahnya terlihat sedih saat melihat tas pakaianku yang masih kugenggam. Mbak, saya benar-benar tidak menyangka semuanya jadi seperti ini. Aku tersenyum pahit. Aku juga tidak pernah membayangkannya, Mas. Sampai ayahku sendiri percaya kalau aku pencuri. Mas Joko menggeleng pelan. Itu tidak mungkin. Semua orang di kantor tahu Mbak Wulan seperti apa. Ucapan itu membuat Rina langsung menyela. Maaf. Kalau urusan kantor ya urusan kantor. Ini urusan keluarga kami. Pak Budi menoleh tajam ke arah Rina. Justru karena ini urusan keluarga, saya tidak bisa diam.
Beliau melangkah mendekati Pak Seno. Pak Seno, sebelum Bapak menghakimi anak sendiri, ada sesuatu yang wajib Bapak ketahui. Ayah mulai gelisah. Maksud Bapak? Pak Budi menarik napas panjang. Saya sudah mengenal pengorbanan Wulandari jauh sebelum hari ini. Aku langsung menunduk. Hatiku mulai tidak tenang. Rahasia itu, aku memang tidak pernah ingin membukanya. Pak Budi memandangku sejenak. Wulandari, maafkan saya. Tapi kalau hari ini saya tetap diam, saya ikut berdosa. Aku menggeleng pelan. Pak, tidak usah. Biar saya saja yang menanggung semuanya. Pak Budi tersenyum sedih. Kamu terlalu baik. Itulah yang membuatmu terus disakiti. Kalimat itu membuatku kembali menangis. Pak Budi kemudian menghadap ayah. Pak Seno, apakah Bapak tahu? Siapa yang selama 2 tahun terakhir membayar biaya pengobatan Bapak? Ayah terlihat bingung. Ya, saya pakai uang tabungan. Pak Budi langsung menggeleng. Bukan. Ayah mengernyit. Lalu siapa? Pak Budi menunjuk ke arahku. Wulandari. Aku langsung memejamkan mata. Rahasia itu akhirnya terucap juga. Ayah menatapku dengan wajah tidak percaya. Wulan? Aku hanya diam. Pak Budi melanjutkan. Waktu Bapak dirawat karena sakit jantung 2 tahun lalu, biaya rumah sakit yang belum ditanggung asuransi hampir 50 juta rupiah. Saat itu rumah sakit memberi batas waktu pelunasan. Aku masih ingat malam itu. Aku duduk sendirian di lorong rumah sakit. Tanganku gemetar memegang tagihan. Aku tidak ingin ayah tahu. Aku takut beliau merasa menjadi beban. Pak Budi kembali berbicara. Waktu itu Wulandari datang ke kantor saya. Dia memohon izin mengambil lembur sebanyak mungkin. Bahkan rela mengambil pekerjaan tambahan di akhir pekan. Mas Joko mengangguk. Iya, Pak. Saya yang sering menemani Mbak lembur. Aku menahan tangis. Semua kenangan itu kembali memenuhi pikiranku. Setiap malam aku pulang hampir tengah malam. Tubuhku lelah. Tanganku sering pegal karena bekerja tanpa henti. Namun setiap melihat ayah bisa tersenyum sehat, aku merasa semua perjuanganku terbayar. Pak Budi kembali berkata, tidak hanya itu. Wulandari juga menjual motor kesayangannya. Ayah langsung membelalak. Motor. Aku tersenyum tipis. Motor itu adalah hadiah terakhir dari ibu saat aku diterima bekerja. Aku menjualnya diam-diam. Lalu setiap hari berangkat kerja naik angkutan umum. Tidak sekalipun aku menceritakannya kepada ayah. Karena aku tidak ingin beliau sedih. Pak Seno mulai gemetar. Wulan? Benarkah itu? Aku mengusap air mata. Iya, ya. Tapi Wulan tidak pernah menganggap itu sebagai pengorbanan. Karena ayah adalah orang tua Wulan. Tugas anak memang merawat orang tuanya. Suasana mendadak sunyi. Rina mulai tampak gelisah. Beliau buru-buru berkata, Mas, itu kan sudah kewajiban anak. Pak Budi langsung menatapnya. Belum selesai. Saya masih punya satu hal lagi. Jantungku berdegup semakin kencang. Aku tahu apa yang akan beliau katakan. Dan aku benar-benar berharap beliau tidak mengatakannya. Namun semuanya sudah terlambat. Pak Budi mengeluarkan sebuah map berwarna biru dari dalam tasnya. Pak Seno, apakah Bapak tahu? Siapa yang selama ini diam-diam melunasi utang Bapak kepada perusahaan? Ayah terlihat semakin bingung. Utang? Saya memang punya utang. Tapi bukannya sudah dihapus perusahaan? Pak Budi menggeleng pelan. Tidak pernah dihapus. Utang itu lunas karena dibayar seseorang. Ayah menelan ludah. Siapa? Pak Budi membuka map itu, mengeluarkan beberapa lembar bukti transfer, lalu menyerahkannya kepada ayah. Tolong lihat nama pengirimnya. Tangan ayah bergetar saat menerima dokumen itu. Begitu membaca nama yang tertulis di sana, wajahnya langsung pucat pasi. Bibirnya bergetar hebat. Perlahan beliau mengangkat wajahnya menatapku. Air mata mulai memenuhi matanya. Wulan, selama ini, kamu yang melunasi semua utang ayah? Aku tidak sanggup lagi menahan tangis. Aku hanya mengangguk pelan. Sementara itu, di sudut teras rumah, Rina mulai terlihat panik. Karena ia sadar, sedikit demi sedikit, semua kebohongannya akan segera terbongkar. Bos ayah mengungkap siapa aku sebenarnya di tempat kerja.
Tangan ayah masih gemetar memegang lembar bukti transfer. Beliau membaca nama pengirim itu berulang kali, seolah berharap matanya sedang salah melihat. Namun kenyataannya tidak berubah. Di setiap lembar bukti pembayaran tertulis jelas namaku. Wulandari. Aku hanya bisa menundukkan kepala. Sejak awal, aku memang tidak pernah ingin ayah mengetahui semua itu. Bagiku, membantu orang tua bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Cukup aku dan Allah yang tahu. Tetapi hari itu, semua rahasia yang kusimpan selama bertahun-tahun mulai terbuka satu persatu. Pak Seno mengusap wajahnya dengan kedua tangan. Suaranya mulai bergetar. Wulan, kenapa kamu tidak pernah cerita? Aku tersenyum pahit. Untuk apa, Yah? Supaya ayah merasa berutang budi sama anak sendiri? Aku tidak ingin itu. Aku hanya ingin ayah hidup tenang. Air mata ayah mulai jatuh. Namun sebelum beliau sempat berkata lagi, Rina buru-buru menyela. Mas, jangan langsung percaya begitu saja. Bisa saja itu cuma dibuat-buat. Aku menoleh ke arahnya. Baru kali ini aku melihat wajahnya benar-benar panik. Pak Budi menarik napas panjang. Ibu Rina, kalau saya datang hanya membawa cerita, silakan ibu meragukan. Tapi saya datang membawa bukti. Beliau mengeluarkan sebuah map hitam yang lebih tebal. Di dalamnya ada beberapa dokumen, surat penghargaan, dan foto-foto kegiatan perusahaan. Pak Seno tampak semakin bingung. Ini apa, Pak? Pak Budi menyerahkan map itu kepadanya. Coba Bapak buka. Ayah membuka halaman pertama. Di sana terdapat sebuah piagam penghargaan. Mata beliau langsung membesar. Piagam itu bertuliskan, Karyawan Teladan Nasional tahun ini. Nama yang tercetak di bawahnya membuat tangan ayah kembali gemetar. Wulandari. Beliau mengangkat wajah menatapku. Wulan? Kamu? Aku tersenyum tipis. Iya, Yah. Pak Budi kemudian melanjutkan penjelasannya. Wulandari bukan pegawai biasa. Dia adalah salah satu karyawan terbaik yang pernah perusahaan kami miliki. Selama 5 tahun berturut-turut, dia tidak pernah terlambat. Tidak pernah menyalahgunakan jabatan. Dan selalu menjadi orang pertama yang membantu rekan kerjanya. Mas Joko ikut mengangguk. Semua orang di kantor menghormati Mbak Wulan. Kalau ada pegawai baru kesulitan, Mbak selalu membantu tanpa diminta. Aku merasa wajahku memanas. Aku tidak nyaman dipuji seperti itu. Aku hanya bekerja sebaik mungkin. Pak Budi kembali membuka halaman berikutnya. Ada beberapa foto. Di salah satu foto, aku sedang menerima penghargaan di atas panggung. Di foto lain, aku sedang menyerahkan bantuan kepada anak-anak panti asuhan bersama perusahaan. Pak Seno melihat foto-foto itu dengan napas yang semakin berat. Kenapa? Kenapa ayah tidak pernah tahu? Aku tersenyum kecil. Karena setiap ayah bertanya tentang pekerjaanku, ayah selalu bilang, yang penting bawa pulang gaji. Jadi Wulan tidak pernah merasa perlu bercerita. Kalimatku membuat ayah terdiam. Beliau seperti sedang mengingat semua percakapan kami selama ini. Dan memang benar. Selama bertahun-tahun, beliau tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana kehidupanku di kantor. Rina kembali mencoba menguasai keadaan. Mas, mau sehebat apapun dia di kantor, itu tidak membuktikan kalau dia tidak mencuri. Pak Budi langsung menatapnya tajam. Ibu, perusahaan kami mempercayakan pengelolaan dana ratusan juta rupiah kepada Wulandari. Selama bertahun-tahun. Dan tidak pernah hilang 1 rupiah pun. Beliau berhenti sejenak. Lalu menurut ibu, orang seperti itu akan mengambil uang 5 juta di rumahnya sendiri. Rina tidak mampu menjawab. Wajahnya mulai pucat. Tatapannya gelisah. Mas Joko kemudian mengeluarkan ponselnya. Pak, sebenarnya saya juga membawa sesuatu. Apa itu? Tanya Pak Budi. Saya tidak sengaja menyimpannya. Mas Joko membuka sebuah rekaman video. Itu rekaman dari acara penghargaan perusahaan beberapa bulan lalu. Video itu diputar. Suara tepuk tangan terdengar memenuhi halaman rumah. Di layar ponsel terlihat aku berdiri di atas panggung. Lalu terdengar suara Pak Budi saat memberikan sambutan. Kalau semua pegawai memiliki kejujuran seperti Wulandari, perusahaan ini akan semakin kuat. Integritasnya tidak pernah diragukan. Pak Seno memejamkan mata. Air matanya kembali jatuh. Beliau mulai menyadari satu kenyataan yang sangat menyakitkan.
Beliau lebih memilih mempercayai tuduhan tanpa bukti, daripada mempercayai anak kandungnya sendiri yang selama ini dikenal jujur oleh semua orang. Namun, di tengah suasana yang mulai berubah itu, aku melihat Rina diam-diam melangkah mundur. Tangannya masuk ke dalam saku bajunya. Wajahnya tampak semakin gelisah. Ia menatap ke arah sebuah lemari kecil di ruang tamu. Seolah ada sesuatu di sana yang sangat ingin ia sembunyikan sebelum orang lain menemukannya. Gerak-geriknya tidak luput dari pandangan Pak Budi. Beliau langsung berkata dengan suara tegas. Bu Rina, sebelum ibu pergi kemana-mana, saya ingin bertanya satu hal. Rina menghentikan langkahnya. Apa maksud Bapak? Pak Budi menatap lurus ke matanya. Kalau memang Wulandari yang mencuri uang itu, apakah ibu berani mengizinkan kami memeriksa seluruh isi rumah ini? Kalimat itu membuat wajah Rina seketika kehilangan warna. Keringat mulai membasahi pelipisnya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat perempuan yang selama ini selalu merasa menang. Mulai benar-benar ketakutan. Penggeledahan itu membuka semua kebohongan yang selama ini disembunyikan Rina. Suasana di halaman rumah berubah menjadi sangat sunyi. Semua mata tertuju kepada Rina. Wajahnya yang tadi masih berusaha tenang kini mulai pucat. Tangannya gemetar, dan napasnya terdengar semakin berat. Pak Budi melangkah satu langkah mendekat. Bu Rina, kalau memang Wulandari yang mengambil uang itu, ibu pasti tidak keberatan kalau rumah ini diperiksa, kan? Rina langsung memaksakan senyum. Ya silakan saja. Tidak ada yang perlu diperiksa. Meski ucapannya terdengar yakin, aku bisa melihat kedua tangannya saling menggenggam erat. Aku mengenal ekspresi itu. Ekspresi seseorang yang sedang ketakutan. Pak Seno memandang istrinya bergantian dengan Pak Budi. Pak, apa memang perlu sampai seperti ini? Pak Budi mengangguk tegas. Perlu. Karena Bapak sudah menuduh anak sendiri. Kalau ternyata tuduhan itu salah, nama baik Wulandari harus dipulihkan di depan semua orang. Kalimat itu membuat ayah menundukkan kepala. Beliau mulai menyadari bahwa kemarahannya telah melukai anak kandungnya sendiri. Pak Budi kemudian berkata kepada Mas Joko. Joko, tolong dampingi saya. Iya, Pak. Mereka mulai memasuki ruang tamu. Aku tetap berdiri di teras. Sejujurnya aku tidak ingin melihat semua itu. Aku sudah terlalu lelah. Kalaupun nanti namaku terbukti bersih, luka di hatiku tidak akan mudah hilang. Rina tiba-tiba melangkah cepat. Pak, biar saya saja yang mengambilkan barang-barangnya. Pak Budi langsung menghentikannya. Tidak usah. Ibu tetap di sini. Tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh apapun sampai pemeriksaan selesai. Wajah Rina semakin tegang. Keningnya mulai dipenuhi keringat. Pak Budi membuka lemari ruang tamu. Tidak ada apa-apa. Beliau kemudian memeriksa laci meja. Masih belum menemukan sesuatu. Setelah itu beliau berjalan menuju kamar utama. Aku melihat Rina mulai menggigit bibir. Tatapannya terus mengikuti setiap langkah Pak Budi. Seolah ada sesuatu yang sangat ia takutkan ditemukan. Beberapa menit kemudian, terdengar suara Pak Budi dari dalam kamar. Pak Seno, boleh saya bertanya? Iya, Pak. Lemari kecil ini milik siapa? Rina langsung menjawab cepat. Itu punya saya. Pak Budi mengangguk. Lalu boleh saya membukanya? Rina terdiam. Beberapa detik kemudian ia berkata lirih. Itu barang pribadi? Pak Budi menatapnya tajam. Tadi ibu mengizinkan seluruh rumah diperiksa. Atau ada sesuatu yang ingin ibu sembunyikan? Rina langsung menggeleng. Tidak. Tidak ada. Namun suaranya terdengar bergetar. Perlahan Pak Budi membuka lemari kecil itu. Di rak pertama hanya ada pakaian. Rak kedua berisi beberapa map. Beliau menggesernya satu persatu. Tiba-tiba, Mas Joko menunjuk sebuah kotak kecil di sudut lemari. Pak, itu apa? Pak Budi mengambil kotak itu. Kotaknya terkunci. Bu Rina, kuncinya di mana? Rina terlihat semakin panik. Itu cuma kotak perhiasan. Pak Budi mengulurkan tangannya. Kuncinya. Rina tidak bergerak. Pak Seno akhirnya berkata, Rina, kasih saja. Dengan tangan gemetar, Rina mengambil sebuah anak kunci dari saku bajunya. Aku memperhatikan semuanya tanpa berkedip. Entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa sesuatu yang besar akan segera terungkap. Kotak itu akhirnya terbuka.
Di dalamnya memang ada beberapa perhiasan. Namun di bagian bawah, terselip sebuah amplop coklat yang bentuknya sangat mirip dengan amplop yang ditemukan di kamarku. Pak Budi mengangkat amplop itu. Ini apa? Rina langsung menjawab tergesa-gesa. Itu uang belanja. Pak Budi membuka amplop tersebut. Di dalamnya terdapat beberapa ikat uang. Beliau mengernyit. Loh? Nomor seri uangnya? Mas Joko ikut melihat. Pak, bukankah ini sama seperti uang yang tadi? Pak Budi membandingkan beberapa lembar uang dengan daftar nomor seri yang sudah difoto Pak Seno saat menarik uang dari bank beberapa hari sebelumnya. Beberapa nomor ternyata berurutan. Pak Seno mulai kebingungan. Bagaimana bisa? Pak Budi menarik napas panjang. Lalu, kalau sebagian uang masih ada di sini, mengapa Wulandari dituduh mencuri? Kalimat itu membuat suasana menjadi sangat tegang. Rina mundur beberapa langkah. Wajahnya benar-benar pucat. Aku melihat bibirnya bergetar. Tidak. Itu bukan. Belum sempat ia menyelesaikan ucapannya. Mas Joko kembali menemukan sesuatu di dasar kotak itu. Pak, ada kertas kecil. Pak Budi mengambil secari kertas yang sudah agak kusut. Begitu membacanya, ekspresi wajah beliau langsung berubah. Beliau perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Rina. Suaranya terdengar berat. Bu Rina, kalau kertas ini benar, berarti sejak awal Wulandari memang dijebak. Pak Seno langsung mendekat. Kertas apa itu, Pak? Pak Budi tidak langsung menjawab. Beliau menyerahkan kertas itu kepada Pak Seno. Begitu membaca isi tulisan di dalamnya, tangan ayah langsung gemetar hebat. Matanya membelalak. Lalu perlahan beliau menoleh ke arah Rina dengan tatapan yang selama ini belum pernah kulihat. Tatapan seorang suami yang baru saja sadar bahwa dirinya telah dibohongi oleh orang yang paling ia percaya. Ayah berlutut memohon maaf. Tapi semua sudah terlambat. Tanganku terasa dingin. Aku memandangi ayah yang masih memegang secari kertas itu dengan tangan gemetar. Wajah beliau pucat. Bibirnya bergerak pelan, seolah tidak percaya dengan tulisan yang baru saja dibacanya. Aku belum tahu apa isi kertas itu. Namun dari perubahan wajah ayah, aku tahu, isinya bukan hal yang biasa. Pak, apa isi kertas itu? Tanya Pak Budi dengan suara pelan. Pak Seno tidak langsung menjawab. Beliau hanya menatap Rina tanpa berkedip. Tatapan yang selama ini penuh kasih kini berubah menjadi tatapan penuh kekecewaan. Akhirnya beliau membaca isi kertas itu dengan suara bergetar. Ingat, simpan sebagian uang di kotakku. Sisanya taruh di kamar Wulan. Setelah itu bilang uangnya hilang. Kalau Mas Seno sudah tidak percaya lagi sama Wulan, dia pasti pergi dari rumah. Suasana langsung hening. Aku membeku. Air mataku kembali mengalir. Jadi, selama ini firasatku benar. Aku memang dijebak. Bukan karena aku bersalah, tetapi karena seseorang memang ingin mengusirku dari rumah. Pak Seno memandang Rina dengan mata memerah. Rina? Ini tulisan siapa? Rina langsung menggeleng kuat-kuat. Bukan tulisan saya, Mas. Itu pasti ada yang sengaja menaruh. Pak Budi menghela napas panjang. Lalu kenapa kertas itu ada di dalam kotak milik ibu? Rina mulai panik. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Mas Joko ikut angkat bicara. Bu, dari tadi ibu bilang tidak tahu. Tapi semua barang itu ditemukan di lemari ibu. Rina mulai mundur beberapa langkah. Wajahnya semakin pucat. Pak Seno mengepalkan tangannya. Untuk pertama kalinya, beliau meninggikan suara kepada istrinya. Jawab. Kenapa kamu lakukan semua ini? Rina menangis. Namun kali ini tangisnya tidak lagi terdengar meyakinkan. Aku cuma ingin hidup tenang sama Mas. Aku merasa selama Wulan ada di rumah, Mas tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Aku memejamkan mata. Dadaku terasa sesak mendengar alasan itu. Jadi, semua penghinaan, semua fitnah, semua air mata yang kutumpahkan, hanya karena rasa cemburu yang tidak masuk akal. Pak Seno memegang kepalanya. Beliau terduduk di kursi. Wulan, maafkan ayah. Aku tetap diam. Hatiku terlalu lelah. Selama ini aku berkali-kali mencoba menjelaskan. Namun beliau tidak pernah mau mendengarkan. Sekarang, saat semuanya terbukti, permintaan maaf itu terasa datang terlambat. Ayah berdiri perlahan.
Beliau berjalan mendekat kepadaku. Air matanya terus mengalir. Wulan, ayah berdosa. Ayah lebih percaya orang lain daripada anak sendiri. Aku menatap wajah beliau. Wajah yang dulu selalu menjadi tempatku berlindung. Kini justru menjadi wajah yang mengusirku dari rumah. Beliau menggenggam kedua tanganku. Maafkan ayah. Tolong pulang. Rumah ini tetap rumahmu. Aku menarik napas panjang. Lalu perlahan melepaskan genggaman tangan beliau. Ya. Waktu Wulan menangis sambil memohon agar ayah percaya. Ayah tidak mau mendengarkan. Waktu Wulan bersumpah demi almarhum ibu. Ayah tetap memilih mempercayai fitnah. Air mata ayah semakin deras. Beliau tidak sanggup menatap mataku. Aku kembali berkata dengan suara bergetar. Rumah ini memang dibangun oleh ibu. Tapi hari ini, yang mengusir Wulan dari rumah itu bukan orang lain, melainkan ayah sendiri. Kalimatku membuat Pak Seno langsung menangis terseduh-seduh. Beliau perlahan berlutut di hadapanku. Wulan, tolong, jangan tinggalkan ayah. Melihat ayah berlutut, hatiku hancur. Aku ingin memeluk beliau. Aku ingin mengatakan bahwa aku sudah memaafkan. Namun luka yang kuterima terlalu dalam. Aku membutuhkan waktu. Pak Budi mendekati kami. Beliau menepuk bahu ayah. Pak Seno. Kadang, luka karena ucapan orang tua jauh lebih sulit sembuh daripada luka di badan. Bapak harus menerima kalau Wulandari membutuhkan waktu. Ayah hanya menangis. Beliau mengangguk pelan. Aku mengerti. Aku mengambil tasku yang sejak tadi tergeletak di teras. Kupeluk foto ibu erat-erat. Lalu kupandang rumah yang telah menjadi saksi begitu banyak kenangan. Ya, Wulan sudah memaafkan ayah. Tapi, Wulan belum sanggup tinggal di rumah ini lagi. Pak Seno langsung terisak. Jangan pergi. Namun aku menggeleng pelan. Wulan hanya ingin menenangkan hati. Kalau nanti luka ini sudah sembuh, Wulan akan datang lagi. Aku membalikkan badan. Melangkah meninggalkan rumah itu dengan air mata yang terus mengalir. Di belakangku, aku mendengar suara tangisan ayah memanggil namaku berkali-kali. Wulan, Wulan. Namun kali ini, aku tidak sanggup menoleh. Karena aku tahu, ada kalanya penyesalan datang ketika semuanya sudah terlambat. Aku memilih pergi, dan baru saat itu ayah merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Aku terus melangkah meninggalkan rumah itu. Rumah yang dulu menjadi tempat paling hangat dalam hidupku. Rumah yang dibangun dengan kerja keras almarhum ibu. Rumah yang selama bertahun-tahun kurawat seolah milikku sendiri. Kini, aku pergi dengan hanya membawa sebuah tas pakaian dan foto ibu yang kupeluk erat di dada. Di belakangku, suara ayah masih terdengar memanggil. Wulan. Tunggu, nak. Langkahku sempat terhenti. Air mataku kembali jatuh. Seumur hidup, aku selalu berlari ketika ayah memanggilku. Tetapi kali ini, aku tidak sanggup menoleh. Kalau aku menoleh sekarang, aku takut hatiku kembali luluh. Padahal luka yang kuterima belum sempat sembuh. Pak Budi berjalan menghampiriku. Wulandari, kamu mau kemana? Aku mengusap air mata. Saya juga belum tahu, Pak. Mungkin saya akan menginap di rumah teman beberapa hari. Pak Budi menghela napas. Kalau kamu tidak keberatan, sementara tinggal saja di rumah dinas perusahaan. Ada satu kamar kosong. Aku langsung menggeleng. Jangan, Pak. Nanti saya merepotkan. Beliau tersenyum hangat. Kamu sudah terlalu sering membantu orang lain. Sekali ini biarkan orang lain membantu kamu. Kalimat itu membuat dadaku kembali sesak. Selama ini, aku memang lebih sering memikirkan kebahagiaan orang lain daripada diriku sendiri. Akhirnya aku mengangguk pelan. Terima kasih, Pak. Di belakang kami, Pak Seno terduduk lemas di teras rumah. Beliau terus memandangi punggungku yang semakin menjauh. Wulan, maafkan ayah. Suara itu terdengar lirih. Namun kali ini aku tetap melangkah. Aku harus belajar menyembuhkan diriku sendiri. Beberapa menit kemudian, Pak Budi mengajakku masuk ke mobil. Mas Joko membantu memasukkan tasku ke bagasi. Sebelum pintu mobil ditutup, aku menoleh sekali lagi ke arah rumah. Kulihat ayah masih berdiri di depan pagar. Wajah beliau basah oleh air mata. Sedangkan Rina hanya berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tidak ada lagi senyum kemenangan di wajahnya. Yang tersisa hanyalah rasa takut.
Mobil mulai berjalan perlahan. Aku memejamkan mata. Semua kenangan bersama ibu kembali terlintas. Saat beliau mengajariku memasak. Saat kami bertiga makan bersama. Saat ayah masih tertawa setiap pulang bekerja. Aku tidak pernah menyangka. Keluarga yang dulu begitu hangat bisa berubah sedingin ini. Sementara itu, di rumah, Pak Seno masuk ke kamar Wulan. Kamar itu masih sangat rapi. Di atas meja kecil masih berdiri foto almarhum istrinya. Di samping foto itu ada sebuah buku harian berwarna coklat. Beliau duduk perlahan di tepi tempat tidur. Tanpa sengaja, buku itu terjatuh. Beberapa lembar kertas keluar dari dalamnya. Pak Seno memungutnya. Awalnya beliau hanya ingin merapikannya. Namun pandangannya tertuju pada tulisan tangan yang sangat dikenalnya. Tulisan tangan Wulandari. Beliau membaca halaman pertama. Hari ini ayah kembali batuk semalaman. Semoga Allah segera mengangkat penyakit ayah. Aku rela bekerja lebih keras asal ayah bisa sehat. Tangan Pak Seno mulai gemetar. Beliau membuka halaman berikutnya. Hari ini aku menolak promosi ke Jakarta. Gajinya memang jauh lebih besar. Tapi kalau aku pergi, siapa yang menemani ayah makan? Air mata Pak Seno jatuh membasahi kertas itu. Beliau kembali membuka halaman lain. Kadang aku lelah. Tapi setiap melihat ayah tersenyum, semua rasa lelahku hilang. Semoga ayah tidak pernah tahu kalau biaya rumah sakit kemarin berasal dari hasil aku menjual motor hadiah ibu. Pak Seno langsung menangis terseduh-seduh. Beliau memeluk buku harian itu erat-erat. Ya Allah, anakku, ayah benar-benar buta. Saat itulah, pandangan Pak Seno tertuju pada sebuah amplop putih yang terselip di halaman terakhir. Di bagian depannya tertulis, "Untuk ayah." Dibaca kalau suatu hari Wulan sudah tidak ada di rumah. Tangan beliau semakin gemetar. Air matanya terus mengalir. Dengan perlahan, beliau membuka amplop itu. Belum sempat membaca seluruh isinya. Pak Seno langsung terduduk lemas. Karena kalimat pertama dalam surat itu membuat dadanya terasa sesak. Yah, kalau ayah membaca surat ini, mungkin Wulan benar-benar sudah pergi. Jangan salahkan diri ayah. Wulan tetap mencintai ayah, apapun yang terjadi. Pak Seno menangis semakin keras. Sedangkan di luar rumah, Rina berdiri membeku. Ia sadar, masih ada rahasia lain yang belum diketahui suaminya. Rahasia yang selama ini sengaja ia sembunyikan. Dan ketika rahasia itu terbuka, bukan hanya rumah tangganya yang akan hancur. Seluruh hidupnya juga akan berubah selamanya. Surat terakhir itu membuat ayah menangis hingga tak sanggup berdiri. Di ruang tengah, Pak Seno masih duduk di lantai kamar yang pernah kutempati. Tangannya gemetar memegang surat yang kutulis beberapa bulan lalu. Air matanya terus menetes membasahi kertas itu. Dengan napas yang berat, beliau melanjutkan membaca. Yah, kalau suatu hari Wulan benar-benar pergi dari rumah ini, jangan pernah menyalahkan diri ayah. Mungkin memang sudah waktunya Wulan belajar hidup sendiri. Pak Seno menggigit bibirnya. Tangannya semakin bergetar. Beliau melanjutkan membaca setiap kalimat dengan suara lirih. Wulan tidak pernah marah kepada ayah. Karena sejak kecil ayah selalu mengajarkan bahwa orang tua tetap harus dihormati, walaupun sedang marah. Tangis Pak Seno pecah. Beliau memukul pelan dadanya sendiri. Kenapa? Kenapa ayah tidak melihat semua ini lebih awal? Surat itu masih berlanjut. Yah, kalau nanti ayah menikah lagi, Wulan hanya punya satu harapan. Semoga ada yang benar-benar menyayangi ayah dengan tulus. Kalau ternyata suatu hari Wulan tidak lagi dibutuhkan di rumah ini, Wulan akan pergi dengan ikhlas. Asalkan ayah tetap bahagia. Pak Seno menutup wajahnya. Tangisnya semakin menjadi. Beliau teringat semua kejadian beberapa hari terakhir. Aku tidak pernah melawan. Aku tidak pernah membentak. Bahkan ketika dituduh mencuri, yang kulakukan hanya menangis dan memohon agar beliau percaya. Namun, beliau justru memilih mempercayai orang lain. Di luar kamar, Rina berdiri dengan wajah pucat. Ia mendengar suara tangisan suaminya. Namun kali ini, Pak Seno tidak lagi memanggil namanya. Beliau hanya terus menyebut namaku. Wulan, maafkan ayah. Maafkan ayah. Air mata Rina mulai jatuh. Tetapi tangisnya bukan lagi karena sedih, melainkan karena ketakutan. Ia sadar, lelaki yang selama ini selalu membelanya, kini mulai menjauh darinya. Pak Budi menghampiri Pak Seno. Beliau duduk di sampingnya. Pak Seno, saya tahu Bapak sedang hancur.
Tapi masih ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Pak Seno menggeleng pelan. Kesempatan? Saya sudah mengusir anak saya. Saya sudah mempermalukannya di depan tetangga. Saya bahkan menyebutnya pencuri. Masih pantaskah saya disebut ayah? Pak Budi menarik napas panjang. Kesalahan memang tidak bisa dihapus. Tapi penyesalan harus dibuktikan dengan tindakan. Beberapa saat kemudian, Pak Seno berdiri. Beliau berjalan menuju ruang tamu. Tatapannya berhenti pada Rina. Tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Yang ada hanya rasa kecewa. Rina. Duduk. Suara beliau terdengar datar. Berbeda dengan biasanya. Rina perlahan duduk. Tangannya terus gemetar. Pak Seno memandangnya cukup lama. Lalu bertanya. Saya cuma ingin satu jawaban. Kenapa? Kenapa kamu begitu tega kepada Wulan? Rina menunduk. Aku hilaf. Pak Seno menggeleng. Bukan. Ini bukan hilaf. Ini rencana. Kamu memfitnah. Kamu membuat anak saya kehilangan harga dirinya. Rina mulai menangis. Aku takut, Mas. Aku takut Mas lebih sayang sama Wulan daripada sama aku. Pak Seno tersenyum pahit. Wulan itu anak kandung saya. Bagaimana mungkin kamu menyuruh saya memilih? Kalimat itu membuat Rina semakin menangis. Untuk pertama kalinya sejak mereka menikah, Pak Seno berkata dengan suara tegas. Mulai hari ini, kita hidup masing-masing. Rina langsung mengangkat kepala. Mas, maksudnya apa? Saya tidak bisa hidup bersama orang yang tega menghancurkan hubungan saya dengan anak sendiri. Rina langsung memegang tangan suaminya. Mas jangan. Aku janji berubah. Namun Pak Seno perlahan menarik tangannya. Terlambat. Kamu bukan hanya membohongi saya, tapi juga membuat saya kehilangan anak yang paling tulus mencintai saya. Malam itu, Pak Seno masuk ke kamar Wulan sekali lagi. Beliau duduk di tepi tempat tidur, memeluk foto almarhum istrinya. Sambil menangis beliau berbisik, Bu, aku gagal menjaga anak kita. Aku terlalu mudah dibutakan. Kalau saja waktu bisa diputar, aku akan memeluk Wulan sebelum dia pergi. Air mata beliau terus mengalir. Beliau memandangi kamar yang kini kosong. Tidak ada lagi suara langkahku di pagi hari. Tidak ada lagi aroma masakan yang selalu kubuat. Tidak ada lagi suara lembut yang setiap malam mengingatkan beliau minum obat. Rumah itu memang masih berdiri, tetapi kehangatannya telah pergi bersamaku. Sementara itu, di rumah dinas perusahaan, aku duduk sendirian di dekat jendela sambil memandangi langit malam. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama ayah terus muncul di layar. 1 panggilan, 2 panggilan, 5 panggilan, 10 panggilan. Namun, aku belum memiliki keberanian untuk mengangkatnya. Karena meskipun aku sudah memaafkan, hatiku masih belum sanggup mengulang rasa sakit yang sama. Dan aku tidak tahu bahwa keesokan paginya, ayah akan datang mencariku dengan membawa sesuatu yang membuatku kembali menangis. Aku memaafkan ayah, tapi aku tidak bisa kembali menjadi Wulan yang dulu. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Aku duduk di dekat jendela kamar rumah dinas perusahaan sambil memandangi lampu-lampu kota yang mulai redup. Ponselku masih berada di samping bantal. Di layarnya terlihat belasan panggilan tak terjawab dari ayah. Ada juga puluhan pesan singkat. Namun aku belum sanggup membacanya. Bukan karena aku membenci beliau, melainkan karena setiap kali melihat nama ayah, dadaku kembali terasa sesak. Aku masih teringat jelas saat beliau berteriak, "Keluar dari rumah ini." Kalimat itu terus terngiang di telingaku. Luka karena ucapan itu belum benar-benar sembuh. Keesokan paginya, aku sedang membantu merapikan beberapa berkas di ruang administrasi perusahaan. Mas Joko menghampiriku dengan wajah sedikit gugup. "Mbak Wulan, ada yang ingin bertemu." Aku mengangkat kepala. "Siapa, Mas?" Mas Joko menghela napas pelan. "Ayah Mbak." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. Aku memejamkan mata beberapa detik. Dalam hati, aku sudah menduga hari ini akan datang. Aku menarik napas panjang. "Lalu beliau di mana?" "Di ruang tamu." "Beliau datang sejak 1 jam yang lalu." Sebenarnya Pak Budi menyuruh beliau pulang dulu. Tapi beliau bilang akan menunggu sampai Mbak bersedia menemuinya. Air mataku mulai menggenang. Aku tidak pernah melihat ayah sekeras itu untuk menungguku.
Dengan langkah pelan aku berjalan menuju ruang tamu. Dari kejauhan, aku melihat sosok ayah duduk sendirian. Punggung beliau tampak lebih membungkuk dari biasanya. Rambutnya yang dulu masih banyak hitam, kini terlihat semakin memutih. Di samping kursinya ada sebuah tas kain lusuh. Tangannya memegang sebuah bingkai foto. Begitu melihatku datang, beliau langsung berdiri. "Wulan?" Suaranya sangat pelan. Aku berhenti beberapa langkah di depannya. "Iya, yah." Beberapa detik kami hanya saling memandang. Lalu tanpa kuduga, ayah langsung menundukkan kepala. "Maafkan ayah. Ayah datang bukan untuk memaksa kamu pulang. Ayah hanya ingin meminta maaf sekali lagi." Air mataku mulai jatuh. Aku belum pernah melihat ayah serendah ini. Beliau membuka tas kain yang dibawanya. Lalu mengeluarkan sebuah album foto lama. "Wulan, ingat ini?" Aku membuka halaman pertama. Di sana ada foto ketika aku masih duduk di bangku SD. Aku sedang digendong ayah sambil tertawa. Di halaman berikutnya ada foto saat ibu memeluk kami berdua. Tanganku mulai gemetar. Ayah berkata lirih. Semalam ayah membuka lemari. Ayah menemukan semua album ini. Ayah baru sadar betapa banyak kenangan yang ayah abaikan. Aku mengusap foto itu perlahan. Kenangan bersama ibu kembali memenuhi pikiranku. Kemudian ayah mengeluarkan sebuah map berwarna coklat. "Ini surat rumah." Aku terkejut. "Surat rumah?" Beliau mengangguk. "Rumah itu dibangun bersama ibumu. Ayah sudah berkonsultasi dengan notaris. Rumah itu akan menjadi hakmu." Aku langsung menggeleng. "Yah." Wulan tidak pernah menginginkan rumah itu. Yang kuinginkan hanyalah ayah mempercayaiku. Bukan harta. Bukan warisan. Ayah menggenggam map itu erat-erat. Ayah tahu. Karena itulah ayah semakin malu. Anak yang tidak pernah meminta apa-apa. Justru paling sering ayah sakiti. Tangis kami pecah bersamaan. Aku menghampiri ayah. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir. Aku memeluk beliau. Beliau menangis di bahuku seperti anak kecil. "Wulan, terima kasih karena masih mau memeluk ayah." Aku ikut menangis. Wulan sudah memaafkan ayah. Tapi, ayah harus mengerti. Luka di hati Wulan tidak bisa hilang hanya dalam beberapa hari. Ayah mengangguk sambil mengusap air matanya. "Iya. Ayah tidak akan memaksa. Ayah akan menunggu. Selama apapun." Aku tersenyum kecil. "Ayah, mulai sekarang, izinkan Wulan hidup mandiri. Wulan akan tetap datang menjenguk ayah. Memastikan ayah sehat." Tapi Wulan belum siap tinggal serumah lagi. Pak Seno mengangguk pelan. "Ayah mengerti. Dan ayah akan menghormati keputusanmu." Aku merasa beban besar di dadaku mulai berkurang. Untuk pertama kalinya, aku bisa berbicara kepada ayah tanpa dipenuhi rasa marah. Sebelum pulang, ayah menyerahkan sebuah kotak kecil. "Ini milik ibumu. Selama ini ayah simpan. Ayah rasa sekarang sudah waktunya kamu yang menjaganya." Aku membuka kotak itu. Di dalamnya ada sebuah mukena putih kesayangan ibu. Masih terlipat rapi. Harumnya seakan masih mengingatkanku pada pelukan beliau. Aku memeluk kotak itu sambil menangis. "Terima kasih, Yah." Saat ayah hendak meninggalkan perusahaan, Pak Budi menghampiri beliau. "Pak Seno, Bapak masih diberi kesempatan memperbaiki hubungan dengan anak. Jangan sia-siakan lagi." Ayah mengangguk mantap. "Saya berjanji. Saya tidak akan mengulang kesalahan yang sama." Aku memandangi punggung ayah yang perlahan menjauh. Di dalam hati aku berdoa. Semoga Allah benar-benar melembutkan hati kami. Namun aku sama sekali tidak menyadari bahwa sore itu akan datang kabar yang membuatku kembali terkejut. Kabar yang menjadi penutup dari semua perjalanan pahit keluargaku. Penyesalan yang menjadi pelajaran. Dan akhirnya aku menemukan ketenangan. 2 hari setelah pertemuanku dengan ayah, aku mulai kembali menjalani pekerjaanku seperti biasa. Meski senyumku belum sepenuhnya kembali, setidaknya aku sudah tidak menangis setiap malam. Aku belajar menerima kenyataan. Tidak semua luka bisa hilang dalam waktu singkat. Namun setiap luka pasti bisa sembuh jika kita memberi waktu. Sore itu, saat jam kerja hampir selesai, ponselku berdering. Nama ayah muncul di layar. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya mengangkat telepon. "Assalamualaikum, Yah."
Terdengar suara ayah yang kini jauh lebih tenang. Waalaikumsalam, Wulan. Ayah cuma ingin bilang, hari ini ayah sudah mengantari Nak kembali ke rumah keluarganya. Aku terdiam. Ayah melanjutkan, kami sepakat berpisah. Bukan karena marah, tapi karena ayah sadar, rumah tangga yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah membawa ketenangan. Aku memejamkan mata. Tidak ada rasa senang. Tidak ada rasa puas. Yang ada hanya rasa iba. Aku tidak pernah berharap rumah tangga siapapun hancur. Aku hanya ingin diperlakukan dengan adil. Ayah, semoga ayah tetap sehat. Itu saja harapan Wulan. Suara ayah kembali bergetar. Terima kasih, Nak. Kamu masih memikirkan ayah setelah semua yang ayah lakukan. Aku tersenyum sambil menahan air mata. Karena ayah tetap ayah Wulan. Telepon pun ditutup. Seminggu kemudian, aku akhirnya memberanikan diri pulang ke rumah. Bukan untuk tinggal, hanya untuk berkunjung. Begitu pagar rumah terbuka, langkahku terhenti. Rumah itu terlihat berbeda. Foto besar ibu kembali tergantung di ruang tamu. Persis seperti dulu. Tidak hanya itu, di bawah foto tersebut terdapat vas bunga melati yang masih segar. Aku memandangnya cukup lama. Air mataku kembali jatuh. Ayah keluar dari dalam rumah. Beliau tersenyum haru. Wulan, ayah memasang lagi foto ibumu. Rumah ini tidak boleh melupakan orang yang telah membangunnya. Aku mengangguk pelan. Terima kasih, Yah. Kami duduk bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, kami bisa berbicara tanpa pertengkaran, tanpa fitnah, tanpa air mata kebencian. Hanya ada seorang ayah dan seorang anak yang sedang berusaha memperbaiki hubungan mereka. Ayah berkata pelan, mulai sekarang, ayah akan belajar mendengar sebelum menilai. Aku tersenyum, dan Wulan akan belajar lebih terbuka kepada ayah. Beliau mengangguk. Kita sama-sama belajar. Beberapa bulan kemudian, hubunganku dengan ayah semakin membaik. Aku tetap tinggal di tempatku sendiri. Namun setiap akhir pekan aku datang membawakan makanan kesukaan beliau. Kami makan bersama, berziarah ke makam ibu, dan berdoa bersama. Perlahan, rumah yang dulu penuh luka mulai kembali dipenuhi kehangatan. Suatu sore saat kami sedang menyiram bunga di halaman, ayah berkata sambil tersenyum, Wulan, ibumu pasti bangga melihatmu. Aku menatap langit, membayangkan senyum lembut ibu, lalu menjawab pelan, Wulan juga berharap begitu, Yah. Hari itu aku menyadari satu hal, memaafkan bukan berarti melupakan. Memaafkan adalah memilih melepaskan kebencian agar hati kita kembali tenang. Aku memang tidak bisa kembali menjadi Wulan yang dulu, tetapi aku bisa menjadi Wulan yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih menghargai diriku sendiri. Karena kasih sayang kepada orang tua tidak berarti kita harus terus menerima luka tanpa batas. Ada saatnya kita memaafkan. Ada saatnya kita menjaga jarak. Dan itu bukan berarti kita berhenti mencintai.